Om Swastiastu, selamat pagi semuanya. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan lanjut belajar terkait dengan Pancayamabrata dan Dasa Yamabrata. Jadi sesungguhnya yang kita pelajari itu adalah berkaitan dengan sosila atau etika dalam agama Hindu. Jadi ada Pancayamabrata, ya ini khusus ke Pancayamabrata dan Pancaniamabrata. Tapi untuk di awal kita akan bahas Pancayamabrata dan Dasa Yamabrata. Karena ini eh, Dasa Yamabrata ini pengejawantahan dari Pancayamabrata. Itu. Jadi apa sih sebenarnya Pancayamabrata dan Dasa Yamabrata ini? Jadi kita akan pelajari 15 konsep ini ya, panca dan dasa gitu. Nah, tetapi sebelum itu kita akan membahas lebih eh, apa ya kompleks lagi ya terkait dengan apa kerangka agama Hindu. Jadi sesungguhnya agama Hindu itu mempunyai bangunan dasar agama yang sangat kuat. Hal inilah dijadikan sebagai pedoman bagi umat Hindu dalam menjalankan kewajiban beragamanya sehari-hari. Nah, semua ajaran tentang kerangka dasar ini bersumber dari kitab suci Weda dan kitab-kitab suci agama Hindu lainnya. Gitu. Nah, kerangka dasar agama Hindu itu ialah tatwa ya atau dan filsafat juga ya. Kemudian susila atau etika dalam agama Hindu dan acara, ada upacara dan upakara atau ritual dalam agama Hindu. Nah, tatwa itu sendiri merupakan inti dari ajaran agama, ya. Sedangkan susila sebagai pelaksana ajaran agama dalam kehidupan kehidupan kemasyarakatan sehari-hari, ya. Kemudian tatwa juga hmm, bisa nanti diterjemahkan melalui ritual. Jadi ritual itu adalah pengorbanan suci ya yang sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atau ide Sang Yang Widi. Itu tatwa, susila dan acara atau ritual. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih rinci susila atau etika dalam agama Hindu karena Pancayamabrata dan Dasayamabrata ini bermuara dari susila atau ajaran etika dalam agama Hindu. Nah, susila itu berasal dari dua suku kata, yaitu su dan sila. Perhatikan itu ya, dari su dan sila. Jadi su yang berarti baik dan sila berarti kebiasaan atau tingkah laku atau perbuatan manusia. Itu. Nah, di dalam kitab Vrihaspati Tatwa itu 26 dinyatakan mengenai arti dari kata sila dalam kalimat sila ngarania mangrak kascara rahayu. Ya. Jadi kata susila itu mengandung pengertian tingkah laku atau perbuatan manusia yang baik. Susila atau etika dalam agama Hindu dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tata nilai tentang baik dan buruknya suatu perbuatan manusia, mengenai apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus ditinggalkan. Sehingga dengan demikian akan tercipta kehidupan yang rukun dan damai ya dalam kehidupan beragama. Itu konsep susila. Nah, kemudian konsep dasar dari tata susila adalah sesana manut linggih dan linggih manut sesana. Artinya apa? Jadi jadi kita hendaknya selaras dengan kedudukan dan kedudukan memerlukan nilai tertentu dari tata susila. Sehingga tata susila merupakan tingkah laku yang baik untuk dapat menjelaskan hubungan antara manusia dengan Tuhan atau Ida Sang Yang Widi Wasa. Nah, hubungan harmonis antara umat manusia dan peraturan tingkah laku antara manusia dengan lingkungan. Nah, selanjutnya tujuan dari etika dalam agama Hindu yaitu yang pertama itu
untuk membina agar umat Hindu dapat memelihara hubungan yang baik, hidup rukun dan harmonis di dalam keluarga maupun masyarakat. Kemudian yang kedua, itu untuk membina agar umat Hindu selalu bersikap dan bertingkah laku yang baik kepada setiap orang tanpa pandang bulu ya. Jadi kepada siapapun. Kemudian yang selanjutnya, untuk membina agar umat Hindu dapat menjadi manusia yang baik dan berbudi luhur. Itu. Selanjutnya, keempat, untuk menghindarkan adanya hukum rimba ya di masyarakat. Jadi di mana yang kuat hukum rimba itu biasanya di mana yang kuat selalu menindas yang lemah dengan tujuan-tujuan uh, tersebut diharapkan umat Hindu menjadi manusia yang berbudi luhur, cinta kedamaian dan hidup rukun dalam kehidupan beragama. Nah, ini kita akan bahas Pancayama Brata. Jadi sesungguhnya Pancayama Brata itu adalah 5 macam pengendalian diri dengan perbuatan untuk mencapai kesempurnaan rohani dan kesucian batin. Itu kuncinya. Jadi bagian-bagiannya adalah ahimsa. Ahimsa itu artinya tidak menyakiti atau membunuh. Tidak menyakiti atau membunuh. Tidak himsa yang membunuh. Jadi ahimsa tidak membunuh. Itu. Kemudian yang kedua, brahmacari. Berpikir suci, bersih dan jernih. Atau masa menuntut ilmu ya. Untuk brahmacari ini masa menuntut ilmu. Kemudian satya, artinya kebenaran, kesetiaan, dan kejujuran. Itu. Jujur dalam kata-kata, tidak sombong. Ya, ini artinya satya, kebenaran, kesetiaan, dan kejujuran. Nah, selanjutnya adalah awya wahara. Jadi awya wahara itu artinya tidak terikat dengan keduniawian. Ya, jadi tidak terikat dengan hal yang bersifat duniawi. Nah, bagaimana cara kita untuk mengimplementasikannya itu? Jadi dalam kehidupan sehari-hari, ya kita dalam melaksanakan setiap pekerjaan ataupun perbuatan, itu tentunya kita tidak boleh menginginkan hasil yang didapat karena dharma yang lebih penting dari arta dan kama. Jadi perhatikan itu. Jadi dharma itu di atas kepentingan arta dan kama. Kemudian astea atau astenia itu artinya tidak mencuri. Jadi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu walaupun ya kita tidak mempunyai uang untuk makan misalnya, apalagi dengan situasi seperti ini, ya tentu kita tidak boleh mencuri atau kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita sendiri. Nah, selanjutnya itu ada dasa yama brata. Jadi dasa yama brata itu yang pertama itu andre sangsia. Jadi andre sangsia itu artinya tidak mementingkan diri sendiri. Jadi kita lebih mengutamakan kepentingan umum dari kepentingan kita sendiri. Kemudian yang kedua kesama. Kesama itu artinya pemaaf, suka memberi maaf. Kemudian yang ketiga itu satya. Satya itu artinya kebenaran, kebajikan, kesetiaan, dan kejujuran. Kemudian ahimsa. Ahimsa itu artinya tidak menyakiti atau tidak membunuh. Kemudian dhamma artinya mengendalikan hawa nafsu, itu dhamma. Arjawa itu artinya tetap pada pendirian, ya. Kemudian priti itu artinya belas asih, cinta kasih, ya. Kemudian prasada itu artinya selalu berpikir jernih dan suci. Kemudian selanjutnya ada maduria, itu artinya ramah kepada siapapun, ya. Itu harus ramah. Kemudian yang selanjutnya itu marjawa atau lemah lembut. Lemah lembut.
Itu ke-10 ya, Dasa Yama Brata dan kita sudah eee, combine dengan Pancayama Brata. Jadi Pancayama Brata dan Dasa Yama Brata. Ini sama-sama bersifat pengendalian diri dalam konteks, perbuatan. Ya, saya kira itu. Jika ada pertanyaan silahkan ya, bisa, eee, chat ataupun lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan mengucapkan Parameswati, Om Santi 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 Om. Terima kasih.